Om Swastiastu. Umat Dharma yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan tentang apa sebenarnya tujuan hidup kita bersama saya, Iketut Sucipto. Setiap kelahiran, jika dipahami, sesungguhnya manusia membawa perannya masing-masing. Manusia yang telah melakukan perenungan secara mendalam dengan pikiran yang jernih akan bertanya, apa sesungguhnya yang menjadi tujuan hidupnya. Ada dua macam tujuan hidup manusia, yaitu tujuan duniawi dan spiritual. Tujuan duniawi berupa keinginan untuk mengejar harta. Sedangkan tujuan spiritual yaitu keinginan untuk bersatu kepada yang hakikat dan asal yang sesungguhnya. Dalam agama Hindu, tujuan hidup manusia terdapat dalam catur Purushartha yang terdiri dari 4 bagian, yaitu Dharma, Artha, Kama, Moksha. Dharma merupakan ajaran kebenaran sebagai pandangan hidup, tuntunan hidup manusia. Artha yaitu kekayaan yang berupa materi. Kama merupakan keinginan, dan moksha yaitu bersatunya sang diri atau jiwatman dengan yang lebih tinggi atau yang disebut dengan Parama Atma. Jadi jelas dalam hidup manusia selalu mengejar artha, kama, dan moksha. Namun dalam mengejar artha dan kama harus berdasarkan dharma. Kebajikan dan kebenaran bukan dengan cara-cara yang tidak baik, seperti memberikan sesuatu pada orang lain, akhirnya bertentangan dengan hukum. Penyatuan kepada yang hakikat merupakan tujuan yang harus dicapai manusia dengan berdasarkan etika keagamaan dan dharma yang telah ditentukan. Pembangkitan kesadaran bahwa kita merupakan salah satu bagian daripada esensi dunia ini merupakan hal yang harus dicapai agar pikiran dapat terbuka, menyadari hakikat yang sang diri. Harapan tersebut dapat terwujud dengan mengimplementasikan ajaran Dharma. Dalam pustaka suci Hindu telah disebutkan bahwa menjelma menjadi manusia merupakan suatu keberuntungan dan hal yang utama. Dengan manas atau pikiran yang dimiliki, maka manusia dapat menolong dirinya sendiri dari keadaan samsara dengan jalan berkarma yang baik. Kesadaran akan mampu meluruskan pikiran yang selalu hanya mementingkan kehidupan duniawi. Dalam Sarava Samusaya Sloka 8 disebutkan, manusyam Bawaksoye
yang artinya kelahiran menjadi manusia itu hanya sebentar sifatnya, tidak berbeda dengan kedipan petir. Sesungguhnya sulit didapat. Oleh karenanya, pergunakanlah penjelmaan itu untuk melaksanakan dharma yang menyebabkan musnahnya proses lahir dan mati, sehingga berhasil untuk mencapai surga. Nah, tentang tujuan hidup manusia, setiap orang tentunya mempunyai pandangan yang masing-masing. Dan berdasarkan pandangannya itu, mereka mengusahakan untuk mencarinya. Dalam mewujudkan tujuan hidupnya itu, tidak sedikit orang yang hanya mementingkan diri sendiri, egois, merasa benar sendiri, dan harus selalu menang dan mampu mengalahkan yang lain. Pendidikan yang keliru misalnya, sejak anak-anak telah ditanamkan bahwa orang tuanya berasal dari golongan yang kaya, derajatnya tinggi, bangsawan, dan memandang rendah mereka, para rakyat jelata, para pekerja, buruh, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Padahal belum tentu orang yang dipandang rendah martabatnya karena lahir dari keluarga yang dianggap rendah tidak memiliki budi pekerti yang luhur. Dalam kehidupan masyarakat, tidak sedikit kita memperhatikan di lingkungan kita, anak-anak sejak dini menganggap orang yang karena kelahiran dari keluarga petani, peternak, buruh, nelayan, dan pekerja pada umumnya derajatnya dianggap rendah, mengembangkan sifat yang arogan, egoistis, tidak peduli dengan lingkungan, dan minta selalu dihormati. Dalam kehidupan modern dewasa ini, seseorang menghargai orang lain dari penampilannya, sikapnya yang sopan, lemah lembut, tutur katanya manis dan ramah, dan memancarkan budi pekerti yang luhur. Orang-orang yang demikian keadaannya, apalagi sangat giat belajar, giat bekerja, rendah hati dan ramah, serta memiliki keimanan yang tinggi, senantiasa akan mendapatkan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada dirinya memancarkan kasih sayang yang sejati. Ketika seseorang merenung dengan dalam tentang arti dan tujuan hidupnya, maka bagi mereka yang mendalami ajaran agama Hindu, tujuan hidup yang pertama adalah mewujudkan dharma, yakni kebajikan, kebaikan, kebenaran, kasih sayang, taat kepada hukum, dan taat kepada ajaran agama. Dan tujuan akhir adalah untuk mencapai moksa, yaitu bersatunya Atma dengan Parama Atma. Manusia yang lupa terhadap tujuannya karena pengaruh kenikmatan duniawi telah merubah perilaku manusia untuk menyimpang dari ajaran kebenaran. Kenikmatan duniawi tidak berkesudahan. Ini mempengaruhi perilaku manusia sehingga jalan apapun terkadang dihalalkan. Sesuai dengan tujuan yang mesti dicapai manusia, yaitu suatu penyatuan kepada yang tertinggi, maka ini dibarengi dengan tindakan yang searah dengan tujuan tersebut.
Tujuan tersebut mustahil akan tercapai jika arah dan jalan yang ditempuh itu salah. Maka hal pertama yang menjadi tugas manusia adalah menjalankan dharma, menjalankan etika dan ajaran-ajaran yang mulai dilupakan, maka keseimbangan dunia akan terganggu. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam ini. Dengan pikiran yang dimiliki manusia mampu membuat kehidupan ini menjadi baik maupun hancur. Untuk itulah tugas dan kewajiban utama manusia adalah mengamalkan dan melaksanakan ajaran dharma atau kebajikan yang utama. Dengan melaksanakan berbagai yatnya demi terjaganya keseimbangan alam semesta. Dalam Bhagavad Gita telah banyak dijelaskan tentang 4 jalan yang disebut Catur Marga Yoga. 4 jalan yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebahagiaan lahir batin, yaitu Bhakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Rahasia kebahagiaan dari keempat ajaran yoga merupakan jalan dari hakikat kehidupan manusia agar dapat bersatu dengan Tuhan. Apapun kesulitan kita, hendaknya tetap berpegang teguh pada ajaran dharma tanpa ada keraguan yang hanya akan membuat kita kembali jatuh ke dunia material yang penuh dengan kesenangan sementara. Ikatan keluarga hanya akan ada pada kehidupan ini. Namun, jika kita sudah mengetahui konsepsi sebagai manusia, maka hal itu tidak akan membuat kesadaran kita goyah. Setiap manusia telah menentukan sendiri jalan hidupnya, sehingga itu bukan alasan untuk berpaling dari jalan yang telah dia pilih. Seseorang tidak bisa ikut campur tangan atas karma orang lain, sehingga kita hendaknya berusaha melepaskan keterikatan tersebut. Kesenangan duniawi hanya memberikan kebahagiaan sementara bagi indera-indera manusia. Itu bukanlah kebahagiaan yang sejati. Karenanya yang sejati itu tak dapat dilukiskan dengan kata-kata semata. Umat sedharma yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi. Santi. Santi.